Yang satu 5 cc, yang satu 3 cc. Yang 5 cc itu untuk lidokain, ya. Yang 3 cc untuk oksitosin, ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada dia menyiapkannya oksitosin menggunakan 3 cc, lidokain menggunakan 3 cc. Nanti dia salah ngambil. Yang harusnya oksitosin malah lidokain. Ya, jadi kita harus disiapkan. Itu disiplin ya. Kita sama ya teh, tahapannya pasiennya disiapkan alatnya, kemudian kita sampai kasih tahu pasiennya ibu karena bayinya posisinya letak sungsang sehingga nanti saya dosis tahu sungsang saya distrak. Ya, jadi kita sampaikan dulu ya. Tanda pasti bahwa dia mengalami kelainan atau distosia bahu adalah bayi tidak melakukan putaran paksi luar. Pada saat bayi lahir, ya, bayi lahir dia tidak berputar, ya, dia magol aja seperti ini, ya. Jadi dalam 1 menit tidak melakukan putaran paksi luar, maka kita identifikasi dia mengalami distosia bahu. Atau ada tartil sign. Tartil sign itu tanda pura-pura. Kalau pura kan masuk lagi, ya. Jadi dia tidak bisa lahir. Berarti itu menunjukkan ya, kalau pengalaman saya kalau ada tartil sign itu selain distosia biasanya juga karena tali pusat pendek. Tali pusat pendek juga sama, si bayi udah masuk lain. Itu harus hati-hati ya. Tapi kalau tali pusat pendek biasanya kepalanya belum lahir kan. Ternyata tidak terjadi putaran paksi luar. Pertama kita meminta pertolongan. Ibu, tolong bantu saya bu. Anaknya tidak bisa lahir. Ya, kalau ada bapaknya, bapak tolong sini, cepat masuk. Kalau ada bidannya, teh bantu saya. Gitu ya. Pertama adalah minta tolong. Yang kedua adalah si ibu suruh menarik. Tadi dengan mikrobed. Ya. Jadi kakinya diangkat. Ya. Sambil kita menolong sambil kita melakukan episiotomi. Ya. Kita episiotominya kan kadang-kadang kalau dalam keadaan gawat darurat, ya, kita misalkan lakukan dulu anestesi. Ya, ini harus begini ya, ya. Jangan begini nanti bayinya kesian, ya. Jadi kita sudah diberikan obat masukin. Nah, ini seperti ini, pegang seperti ini. Ya, pegang seperti ini untuk tangan masuk, baru Anda di sini masuk seperti ini. Ya. Kemudian kita lakukan pemberian lidokain. Bagian tengah ambil, tidak ada darah, kemudian 45 derajat. Ambil. Ya, tengah, bawah dan atas. Setelah itu kita tunggu, ya. Sudah ditunggu tadi pasiennya disuruh mikrobed. Ibu, tarik bu, tangannya ke atas sampai menyentuh. Tadi seperti itu ya. Tariknya seperti ini. Jadi begini si pasiennya. Nanti si asisten atau keluarga menahan. Tangannya ditahan. Kakinya ditahan. Jadi kalau perlu ada 2, kiri dan kanan, ya. Kita seperti itu, kemudian kita lakukan episiotomi. Ibu tarik napas panjang bu, sebentar bu, nggak boleh keras. Udah episiotomi. Setelah itu kita coba lahirkan, ya. Posisi mikrobed secara bersamaan penolong membantu melahirkan bahu. Tidak lahir, ya. Kalau tidak lahir berarti kita dengan teknik Masanti, yaitu dengan cara menekan, ya. Jadi asisten tetap ibu dalam posisi mikrobed. Pak, tolong tekan pak ke arah depan ya, sok pak, tekan pak ke arah depan yang kuat ya pak ya. Secara bersamaan kita lakukan tarikan ke bawah. Tidak lahir juga, dan gue bayi. Ya, kalau misalkan tidak lahir juga, maka kita ini teknik Masanti, kemudian maka kita melakukan teknik Rubin, ya. Teknik Rubin itu adalah, ya, tangan penolong itu masuk, ya. Tangan penolong pada bahu dengan, jadi kita tangan penolong itu masuk, kita cari dulu yang depan. Ingat, mulai dengan yang depan. Kenapa? Karena biasanya bahu depan itu lebih turun dibandingkan dengan bahu belakang. Kita pegang seperti ini bayinya, ya. Masuk sini teh. Masuk ke sini. Jadi masuk ke punggung. Jangan masuk ke bahu. Paham? Yang mau kita tekan adalah bahu. Tapi karena distosia, nanti Anda magol. Paham? Jadi tangannya masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, tekan. Ngerti ya? Jadi tekan ke arah dada. Ingat, ke arah dada. Nah, jadi Anda ini begini, masuk,
Ini tekan ke arah dada. Ya. Secara bersamaan asisten melakukan penekanan suprapubis, kita menekan ke arah dada, kita lakukan secara bersamaan tarik ke bawah. Paham? Jadi sambil tangan masuk, tekan, tarik ke bawah sampai curang. Tidaklah ini juga. Berarti kita menggunakan teknik corkscrew, memutar seperti screw, set, set. Jadi kita 2 kali putar, balik lagi. Caranya bagaimana? Tangan kanan kan sudah berada di depan, di atas. Tangan kiri sekarang yang masuk ke bawah. Oke? Setelah tangan berada di kalau tangan misalkan tadi begini kan, ini begini banget lagi, ya, begini. Nah, seperti ini. Kita putar teh. Kita putar, jadi kita seperti ini. Nah, ini seperti mendekatkan. Kemudian kita putar 180 derajat. Set. Boleh, kalau dia begini, kita putar sedikit-sedikit. Boleh ke arah oblik atau ke arah antara pos posterior. Setelah dibalik-balikan deh teh, karena bolak dan balik skru, set, set, itu kan seperti skru. Kita pegang, ya, masuk sudah tangan, ini masuk, ya, ini kita tekan, set, sambil tarik curang ke bawah, udah gitu balikin lagi, tarik curang ke bawah, paham ya? Putar sudah 40 derajat, tapi nggak usah ragu, curang ke bawah, ya, karena kita mau melahirkan bahu. Logikanya, si bahu itu diputar, dia berada ke depan, pada saat ke depan kita tarik ke bawah, dia akan turun, ya. Jadi kita ulang lagi. Sebentar Bu, tarik nafas panjang ya Bu, ya sebentar Bu, kita pegang, ya, tarik curang ke bawah, ya. Kalau perlu tidak kuat sama asisten. Jadi pada saat kita memutar, tadi contohnya seperti ini, ya, misalnya asisten berada di depan kita, ya, kita putar, asisten langsung pegang, tarik curang ke bawah, balikin lagi, putar, tarik curang ke bawah, tidak lahir juga. Berarti kita menggunakan teknik Squat and Dixer. Squat and Dixer itu apa? Melahirkan bahu belakang. Anda pegang seperti ini, tangan ini masuk, menelusuri lengkung sakrum. Ingat, bukan menelusuri tangan, tapi lengkung sakrum, ya. Tangan ini berarti begini. Ini masuk sini. Ini tangan ini begini, menelusuri dasar. Ya, jadi kita harus menelusuri sakrum, bukan menelusuri lengan. Ini tarik ke atas begini. Tangan ini masuk. Terus menelusuri lengkung sakrum sampai kita meraba fossa antecubiti atau ini lipatan. Ya. Sudah meraba kita sampai misalkan begini, saat ini fossa antecubiti. Kemudian kita fleksikan, tekan teh. Tekan si sikunya. Ya. Jadi tekan sikunya. Tek, nanti dia begini. Kemudian kita cari tangannya. Pegang seperti memegang. Kita lahirkan. Gitu ya. Nah, jadi kita pegang masuk. Ya. Nih begini. Sorry, tidak kelihatan. Nih, gini ya. Ini masuk. Nah, ini sudah begini, tekuk. Tekuk. Dia ke depan, nanti gini. Lahirkan. Ya. Oke. Sebentar Bu, jangan menarik. Sebentar. Masuk. Kemudian kita fleksikan. Sudah fleksi, kita coba nih keluarkan. Ya. Sudah lahir, kita tarik curang ke bawah. Wah, curang ke bawah tidak lahir juga. Kita putar. Bahu belakang jadi bahu depan. Hati-hati. Bahu belakang kalau kita putar dengan sembarangan bisa patah. Jadi tangan ini sebagai spalak. Ini tangannya seperti ini. Ini kan udah lahir. Ini seperti ini. Jadi Anda megangnya, seperti ini. Ya. Jadi tangan kita ini menahan bahu. Kita masuk, ya. Kemudian karena ini tangannya sudah lepas, sudah lahir, tangan ini masuk, megang bahu.
kemudian kita putar. Ingat teh, bahu belakang menjadi bahu depan. Berarti yang mendorong adalah bahu belakang. Jangan bahu depan, paham? Jadi kita, ini kan begini. Jadi ini kita begini teh. Ini kan, ini di sini. Ini di sini ya. Di ini di belakang, tangan 2 jari, yang 2 jari di depan. Putar teh. Ya. Sudah diputar, kita tarik, tidak lahir bayi, maka ibunya disuruh merangkak. Ibu sok merangkak tuh. Tadi merangkak dengan penuh dan tangan begitu kan. Nah, udah kita coba lahirkan, tidak lahir juga, kita putar lagi. Ya, bahu belakang jadi bahu depan. Nah ini seperti ini. Ada berapa buku? Ya. Kayaknya ditinggalkan. Baru setelah itu kita lahirkan. Ya, lahirkan, kalau sudah lahir kita sangga susu. Biasanya dengan corkscrew itu bisa lahir. Gitu, ya. Jadi itu tahapannya begitu teh. Jadi intinya kalau di sosial bahu itu adalah melahirkan bahunya tadi. Mas Santi, coba dulu kan, itu non intervensi, hanya menarik aja, tidak lahir. Kita lakukan teknik mikrobed, Mas Santi tidak lahir, Rubin, udah Rubin tidak lahir, kita corkscrew, tidak lahir, swab and mixer. Swab mixer itu adalah kompleks ya, karena dia diputar dibalik gitu ya. Itu adalah untuk ini. Biasanya dengan corkscrew itu bisa lahir. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?